Baik, sebelum kita melaksanakan pembelajaran kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu saya sapa kita semua selamat pagi. Pagi, Pak. Sebelum kita memulai materi pembelajaran, salah seorang dari siswa untuk memimpin kita di dalam doa. Pelajaran 11 berkasihkan mengucapkan ini kita ucapkan dari malam hingga pagi Bapak hingga ke tempat ini kami berangkat. Apa yang baik, terima kasih atas segala yang keberikan kepada kami. Baik, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu wajib nasional. Ya. Ganda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Dempeli 10. Hadir Pak. Mika. Hadir Pak. Mei Ratna. Hadir Pak. Martinus. David. Sasha. Hadir Pak. Dan kami pada pagi hari ini kita akan belajar materinya adalah pengaplikasian perangkat kecerdasan artifisial. Sebelum kita masuk di materi, ya, saya akan mengingatkan materi yang sudah kita pelajari minggu kemarin, ya, adalah tentang coding. Masih ingat siapa yang tahu arti coding? Saya Pak. Oke, silakan. Coding yaitu merupakan suatu memecahkan sebuah masalah. Oke, terima kasih. Capaian pembelajaran kita, peserta didik mampu mengenali dan menerapkan perangkat. Jadi apa saja perangkat-perangkat yang digunakan pada saat nanti melaksanakan materi ini. Ya, perangkatnya ada nanti seperti komputer, handphone, dan perangkat-perangkat yang dibutuhkan. Kemudian peserta didik juga mampu memilih perangkat atau tools kecerdasan artifisial yang sesuai untuk melakukan kolaborasi dengan AI kolaborasi. Jadi ini mampu memilih perangkat yang lebih bagus, ya. Jadi barangkali perangkat-perangkat yang Anda gunakan saat ini sudah mapan, ya. KA memiliki sejumlah karakteristik utama yang membedakan dari teknologi konvensional. Konvensional ini artinya yang sebelumnya, ya. Salah satu ciri khas KA yang paling menonjol adalah kemampuannya untuk belajar dari data. Ya, jangankan manusia, jangankan siswa. KA aja dia belajar dari data. Atau yang sering dikenal dengan istilah machine learning. Ada istilahnya kalau kita nanti Google searching. Ya, kalau kita ada soal, kita cari di Google, dia bisa jawab tidak? Bisa jawab. Kalau pemikiran manusia tidak bisa menjawab, dia bisa menjawab. Bayangkan kelebihannya. Kemudian karakteristik kedua adalah kemampuan beradaptasi dan meningkatkan performa seiring waktu. Dia tidak memikirkan banyak waktu lagi. Anda masukkan soalnya, Anda klik search, langsung tampil. Ya, sedangkan manusia, apa yang dimaksud dengan ini? Tunggu dulu ya Pak, saya cari dulu. Dia berpikir lama. Kadang-kadang ada kami sudah lupa Pak, ada di buku. Ya. Kemudian selanjutnya KA bekerja menggunakan algoritma dan model prediktif, yaitu serangkaian aturan dan prosedur matematis yang digunakan untuk memproses data dan menghasilkan prediksi. Sekarang KA yang pertama, coba baca nih. KA ini. Besarkan suaranya. Tidak memiliki perasaan, hanya mengikuti instruksi. Oke.
Sudah rekrutmen, manajemen, dan email. Berapa? Nah, itu yang kalian kerjakan. Bagi tugas teman cari di sana. Iya. Tidak apa-apa, ini samping dari lagi kurang. Nah, juga apa? Kalian tadi manajemen pengetahuan dan global checklist. Ya. Oke, sekarang kalian tuh email cerdas. Ya, email cerdas, ya, email cerdas, presentasi, membuat resume, sintesis suara, kemudian membuat misi. Kalian berapa orang? 5 ya, kamu cek. Kalian satu orang lagi karena kurang. Akhirnya kalian ganti. Ya, tapi satu yang terakhir adalah pemasaran. Jadi satu orang silakan searching telusuri. Kalau kamu sudah jawab, sampaikan kepada tim juru kuis biar dicatat jawaban. Jadi anak kami akan bertugas masing-masing. Yang kalian cari adalah tuliskan apa fungsinya dan apa contoh aplikasinya. Kalau ada kertas yang kosong bisa sama apa nanti ada.
Terlebih dahulu yang kami hormati Bapak Pengawas Mata Pelajaran, Bapak Eman Baine, dan yang kami sayangi teman-teman kami sekalian. Baik, langsung saja dibacakan oleh Rafa, ketua kami. Baik, pertanyaan di sini yaitu tuliskan fungsi dan contoh aplikasi atau perangkat K-nya dari asisten K atau AI asisten atau chatbots. Pertama-tama, fungsi dari asisten K yaitu ada 5: pelayanan pelanggan, asisten digital, pendidikan dan pembelajaran, e-commerce dan transaksi, dan kesehatan. Contoh aplikasinya yaitu Google Assistant, Apple Siri, dan ChatGPT. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh John. Baik, pertanyaan di sini, apa produksi dan pengeditan video atau video generation and editing? Yaitu fungsi dari produksi dan pengeditan video adalah untuk menciptakan konten visual yang menarik dan profesional dari rekaman mentah, mulai dari perencanaan, pengambilan gambar, hingga penyusunan akhir untuk keperluan pembesaran, dokumentasi, pendidikan, atau hiburan. Selanjutnya dilanjutkan oleh Baik, teman-teman, saya akan membacakan soalnya. Tuliskan fungsi dan contoh dari notulis dan asisten perangkat, yaitu fungsinya ada 3. Pertama, notulen berfungsi sebagai bukti tertulis bahwa telah menyelenggarakan suatu rapat atau memungkinkan pengguna untuk membuat konten. 5. Scroll sosial menawarkan fitur lengkap termasuk analisis data demografis dan geografis. Fungsi perangkat yang digunakan yaitu komputer, laptop, smartphone, dan tablet. Pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh pertanyaannya, tuliskan fungsi dari pembuatan gambar image generator. Fungsi penggunaan atau pembuatan gambar image generator adalah untuk membuat ilustrasi interaktif, infografis atau animasi yang mendukung pembelajaran. Generation juga memungkinkan pengguna untuk membuat gambar digital berdasarkan teks atau masukan tertentu. Contoh image generation contohnya adalah AL. AL adalah contoh generation gambar AL dengan fitur convert text ke gambar yang akan dibuat. Dari saya akan melanjutkan Baik, saya akan lanjut pertanyaannya. Tuliskan fungsi dari desain grafis. Yaitu fungsi desain grafis adalah sebagai media komunikasi dan informasi, membangun identitas merek, menarik perhatian audiens, meningkatkan daya tarik visual, dan membuka emosi melalui komposisi elemen visual seperti teks, gambar, dan warna. Pertanyaan 2, tuliskan contoh aplikasinya atau perangkat K-nya. Contoh aplikasi perangkat lunak yaitu Adobe Post, yaitu cocok untuk pengeditan gambar atau memanipulasi foto. Ya, semua harus tangan Putar-putar, peganglah tangan diputar-putar, peganglah bahu, tangan diputar-putar, peganglah lutut, digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang.
isi refleksi ini. Coba dibaca apa isinya dan tuliskan apa yang menjadi waktu pengisian refleksi 2 menit. Apa yang paling bermakna pelajaran dari kegiatan ini? Jadi anak-anak kami paling tidak Anda tadi mengerti ya, memberikan dalam hatinya apa materi yang sudah disampaikan tadi. Ya, apa maknanya? Kemudian dalam pembelajaran ini apa kesulitan yang Anda alami dalam memahami materi KAA? Sampaikan saja apakah ada yang kekurangan, Anda kurang pahami, tuangkan di refleksimu. Kemudian bagaimana sikap Anda dalam meningkatkan kontribusi dalam diskusi. Jadi penting KA itu adalah untuk KA itu meningkatkan kemampuan siswa dalam pemrograman komputer dan dapat meningkatkan dalam aspek kognitif agar siswa dapat lebih bisa untuk memahami komputer dan menjalankan komputer dalam kehidupan sehari-hari. Oke, terima kasih, tepuk tangan. Jadi sampai di sini pertemuan kita. Jadi minggu depan kita akan lanjutkan. Sebelum kita menutup, kita silakan anak didik kami untuk menutup. Silakan pembelajaran. Baik, kita akan menutup materi kita. Saya undang teman-teman sekalian. Baik. Mari kita bersatu dalam doa. Baik-baik, saya pertama kita berdoa. Bapak, engkau telah memberkati kami dari pagi hingga menjelang Bapak. Temukan kuat dan banyak kami mengancam belas kasih-Mu yang tidak pernah habis dan bekerja kepada kami. Bapak yang baik, jika ada yang kesalahan di mungkin kami pada hari ini Bapak, semoga Bapak dapat mengampuninya. Bapak yang baik, terima kasih atas segalanya Bapak yang Kau-berikan kepada kami Bapak. Inilah waktunya ini kami sempurnakan dalam Yesus Kristus Juru Selamat. Amin. 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 Silakan. Oke, saya sapa kita semua. Selamat pagi. Pagi, Pak.